Kami dia kembali lagi, tentu saja masih bersama dengan Eyang Habibie di sini dan saya ada di ruangan yang lain lagi. Ini bisa diceritakan ruangan apa, Eyang? Ruang ini dinamakan pendopo. Oh, yang tadi Eyang sempat bilang berarti ya? Ya, pendopo. Sedangkan yang satu perpustakaan. Ya, betul. Nah, kalau pendopo ini memang dibuat ya oleh Ibu Ainun dan saya, di mana saya bisa mengadakan rapat di sini, bisa mengadakan silaturahmi dengan tokoh-tokoh Islam. Lahirlah pendopo ini. Lalu apa arti merdeka menurut Eyang? Manusia kalau mau jadi unggul, bersaing. Tadi saya bilang dia harus bersih dan difusi antara budaya, agama, dan iptek. Tapi dia harus memiliki lapangan kerja agar supaya dia bisa melalui proses nilai tambah pribadi menjadikan yang bersangkutan itu unggul. Jadi lapangan kerja kita butuh. Jangan sama orang lain. Karena itu orientasi pada produksi dalam negeri. Tapi semuanya itu bisa terlaksana jika dua hal yang mutlak harus dimiliki. Harus merdeka dan bebas. Kita merdeka di suatu benua maritim, tapi belum bisa diberikan kebebasannya. Karena kebebasannya itu tidak mungkin diberikan. Kalau bebasnya kita masih beraneka ragam, bineka, pisau tabrakan diadu domba. Karena itu Bung Karno pegang ketat. Kebebasan itu baru terbuka waktu, maafkan, Habibie jadi presiden. Dia buka pintunya. Dia mampu buka karena 25 tahun dia nggak mau di dalam. Wah, ini salah dia. Salah dia bilang, udah bukan waktumu. Tidak mungkin saya rubah karakternya seorang generasi sebelum saya yang dibesarkan untuk memperjuangkan kemerdekaan itu. Tidak mungkin. Cuma satu kata-kata dari Pak Nasution maupun Pak Harto sama saya. Rudi, dia panggil saya Rudi. Rudi, kamu boleh buat apa saja di bumi Indonesia. Saya yakin itu paling baik untuk Indonesia. Karena kami kenal kamu dari kecil. Tapi kami punya permohonan, Rudi. Apa? Kalau kamu mengatakan perubahan, jangan buat revolusi ya. Karena kasihan rakyatmu tidak mampu mengatasi revolusi. Lagi, banyak yang tidak bersalah menjadi korban. Kamu janji, saya janji. Saya tepati janji tersebut. Sampai detik ini. Jadi bagi saya, tiap hari kemerdekaan itu, saya merenungkan pahlawan-pahlawan. Orang bisa bilang apa saja, Pak Nasution, Pak Harto, bagi saya pahlawan. Bung Karno, pahlawan. Dia waktu berjuang itu tidak pernah bertanya, saya dapat apa, enggak. Mungkin lingkungannya. Tapi saya belajar dari dua itu. Yang benar yang disampaikan Pak Kumolo, Habibie beruntung punya dua guru yang unggul. Satu namanya Soekarno dan satu namanya Soeharto. Itu benar. Dan saya dalam hal ini pada tiap malam, tiap malam saya panjatkan doa untuk guru-guru saya, idola-idola saya. Saya baca Yasin untuk mereka. Saya harus bertanggungjawabkan semua ini. Udah menjawab, kenapa saya kembali pulang? Saya bilang sama Ainun, saya hanya keluar dari Jerman kalau saya harus kembali ke Indonesia. Uang apapun tidak bisa menarik saya. Karena yang, ajakan ke Amerika. Negara lain tentu saja banyak. Negara lain banyak sekali. Tapi hanya akan pulang kembali ke Indonesia. Tapi Eyang, masih banyak yang harus dibenahi oleh Indonesia. Yang paling penting saat ini Eyang, di bagian mana? Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
Dan kita harus mengandalkan bukan pada sumber daya alam, tapi pada sumber daya manusia yang terbarukan itu. Jadi saya harapkan kita harus jalan terus. Dan kita harus bantu ya SDM kita berkembang. Caranya memberikan proses pembudayaan baik. Saya harapkan kita kembangkan kualitas SDM. Dan kita dasar hukumnya ada. Sampai detik ini kita tidak merubah Undang-Undang Dasar 45 itu. Betul. Itu yang terpenting. Terima kasih atas waktunya Eyang. Terima kasih atas inspirasi yang diberikan untuk kita semua di hari ini, di semangat kemerdekaan kali ini. Dan tentu saja kalau kita melihat kekuatan cinta itu akan ada karena saling melengkapi. Tapi kekuatan negara dan bangsa ini akan selalu ada karena rasa nasionalisme yang tinggi. Saya Kamidia Radisi pamit, kita ketemu lagi di A Day With berikutnya. Sampai jumpa. Salam merdeka. Oke. Terima kasih banyak Eyang. Terima kasih banyak. Ya. Indonesia tanah